Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Juwita Boru Sinaga sebagai pemateri pertama, Tiara Safitri sebagai pemateri kedua, Maisyura sebagai pemateri ketiga, dan Cud Hadisti Arafna sebagai pemateri keempat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul yaitu Prinsip Dasar Bioetika dalam Penulisan Karya Ilmiah. Etika berasal dari kata bios yang berarti hidup atau segala sesuatu yang mengukur kehidupan, dan kata etikos yang berhubungan dengan etika atau moral. Jadi, bioetika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan biologi, sains kesehatan, etika, filsafat, dan teologi. Yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip bioetika. Yang pertama ada kaidah dasar. Kaidah dasar terdiri dari 4. Yang pertama itu ada beneficence atau melakukan perbuatan baik atau memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua ada non-maleficence yang artinya tidak melakukan perbuatan merugikan atau menyakiti orang lain. Yang ketiga ada respect for anatomy yang artinya menghormati kebebasan atau keinginan orang lain. Yang keempat ada justice yang berarti bersikap adil pada setiap orang berdasarkan prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial. Yang kedua ada kaidah turunan. Kaidah turunan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada veracity, yaitu jujur, memberikan informasi akurat, tepat waktu, kepercayaan, dan menyeluruh. Yang kedua ada privacy, yang artinya menghormati hak seseorang untuk mengontrol akses terhadap dirinya. Yang ketiga ada confidentiality, yang artinya menjaga kerahasiaan. Yang keempat ada fidelity, yang artinya setia, menepati janji atau kontraknya, dan mendahulukan kepentingan pasien ataupun orang lain. Tiara Safitri ingin melanjutkan materi dari Juwita, yang materinya etika penulisan karya ilmiah. Jadi, etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis yang tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Kemudian ada tujuan. Adapun tujuannya yaitu pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian 2, untuk melindungi hak kekayaan intelektual penelitian. Ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Keempat, menjamin reputasi ilmuwan, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Maksud dari 4 tujuan tersebut itu agar penulis dapat mengetahui bahwa memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom. Dalam menulis karya ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya dalam standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terjaga dan terlindungi. Ada sifat etika penulisan ilmiah. Pertama itu ada kejujuran. Kejujuran yaitu penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Kemudian ada 2, bebas dari plagiarisme. Plagiarisme yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, penyataan atau kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya dari mana gitu kan. Kemudian ada 3, yang ketiga itu menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptaan atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat itu ada keabsahan, yaitu setiap penulis harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikan secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benarnya gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Tiara.
Kode etik ilmiah. Kode etik ilmiah merupakan serangkaian aturan atau norma yang harus diperhatikan oleh seorang penulis ketika ia hendak menuliskan sebuah karya ilmiah. Selanjutnya yaitu kode etik penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi kehormatannya sebagai orang yang terpelajar. Yang kedua yaitu penulis harus memperhatikan kepentingan penerbit. Yang ketiga yaitu penulis berkepentingan bahwa naskah yang dipersiapkannya diterbitkan dan disebarluaskan, dan untuk itu menyadari sepenuhnya keperluan adanya bantuan penyunting sebagai jembatan penghubung dengan pembacanya. Yang keempat, penulis hanya akan mengajukan naskah yang dipersiapkan seteliti-telitinya sesuai dengan format yang dibakukan. Yang kelima, penulis menulis tulisannya secara tepat, singkat, dan jelas agar mudah dipahami pembaca. Nah, kode etik yang keenam yaitu penulis berkewajiban tanggap terhadap usul dan saran dari penyunting. Yang ketujuh, penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Yang kedelapan, penulis senantiasa bertekad tidak akan melakukan plagiat, baik plagiat atas tulisannya sendiri maupun plagiat berdasarkan tulisan orang lain. Yang kesembilan, penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitannya dan menanggung segala bentuk hukuman jika secara hukum terbukti. Nah, yang kesepuluh, penulis mempunyai tugas mulia untuk membantu penerbit mencari penyandang dana tambahan dan menggalakkan promosi terbitan hasil karyanya. Pasti bertanya-tanya kan, kenapa kode etik itu diperlukan dan harus tetap dilakukan? Karena kode etik itu sebagai bentuk pencegahan plagiat dan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Saya akan melanjutkan materi dari Maisyura. Nah, di sini ada pelanggaran penulisan karya ilmiah. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa sebelum menulis karya ilmiah itu banyak yang perlu kita perhatikan. Karena jika kita melakukan kesalahan, maka akan mengakibatkan pelanggaran. Nah, dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, baik sengaja maupun tidak sengaja, seorang penulis itu bisa saja melakukan pelanggaran kode etik ilmiah, yaitu yang pertama adalah fabrikasi. Ya, fabrikasi. Nah, fabrikasi merupakan perubahan, merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian dan informasi ke dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu falsifikasi, yaitu perbuatan memalsukan data penelitian dan informasi ke dalam karya ilmiah, yaitu tertera pada pasal 9 ayat 1. Ini hampir sama dengan fabrikasi. Dan yang ketiga yaitu plagiat. Nah, ini pasti seringkali kita dengar. Jadi plagiat ini merupakan memakai atau menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiah. Selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, kepengarangan tidak sah. Nah, ini maksudnya itu menambahkan dan mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Jadi, contohnya itu kayak misalnya menggabungkan diri secara sukarela sebagai pengarang tanpa berkontribusi dari karya ilmiah yang dipublikasikan. Terus juga menghilangkan nama seseorang yang telah berkontribusi dalam karya ilmiah yang sedang dipublikasikan. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu yang kelima, konflik kepentingan. Nah, ini merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Yang terakhir yaitu pengajuan jamak, yaitu merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal tersebut. Dan bisa kita simpulkan yaitu publikasi yang berulang-ulang tapi dalam jurnal atau artikel yang sama, sehingga bertujuan yaitu untuk melihat jumlah artikel kita itu lebih banyak.
Ya, selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Di sini saya ambil contoh yaitu kasus plagiarisme atau biasa jiplak menciplak, yaitu karya tulis yang terjadi di ITB yang dilakukan oleh Muhammad Juliansyah. Dan di saat itu dia sedang memburu titel dokternya. Dan pada saat itu dia menulis disertasi yang berjudul Model Topologi Geometri Spesial 3 Dimensi, dan disetujui akhirnya. Dia itu dinyatakan lulus program dokter tersebut tanpa ketahuan plagiatismenya. Nah, kemudian Juliansyah ini malah nekat itu ikut serta dalam acara konferensi internasional di Chengdu, yaitu di Cina. Jadi di ajang itulah aksi tipu-tipu dari Juliansyah itu terungkap. Setelah diamati oleh panitia, ternyata 2000 tulisan Juliansyah itu sudah dipublikasikan oleh penulis yang pertama, yaitu Dr. Siska Jalatanova dari Universitas Australia. Dan akhirnya kabar itu sampai ke tanah air, maka gemparlah jagat akademisi. Kemudian Juliansyah ini juga meminta maaf kepada Dr. Siska dan IAA secara tertulis. Jadi di sini jelas-jelas perbuatannya ini sudah mencoreng nama Indonesia di dunia keilmuan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kita hari ini. Banyak kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.